Puji Tuhan, saudara, selamat pagi, selamat bertemu kembali dalam program Berkat Pagi yang memberkati kita di pagi hari ini. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebelum kita melakukan aktivitas kita di sepanjang hari ini, mari kita mau sama-sama diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Hari ini, pagi ini saya berbicara masih dalam kitab Yehezkiel, kita mau fokus dalam kitab Yehezkiel pasalnya yang ke-24, saudara. Saya memberikan judul firman Tuhan pagi hari ini yakni taat di tengah ketidaknyamanan. Kita mau belajar dari pasal yang ke-24 ini. Kalau kita mau baca keseluruhan pasal 24 ini dijelaskan di mana Raja Babel akan mengepung Yerusalem, di mana menjelaskan tentang serangan Raja Babel dalam mengepung kota Yerusalem, dan Tuhan Allah menyuruh Yehezkiel untuk menyampaikan kabar buruk ini, serangan ini kepada bangsanya sendiri, kepada bangsa Israel pada saat itu. Dan hal ini dilakukan bukan tanpa sebab, saudara, karena bangsa Israel sudah hidup dengan dipenuhi oleh kejahatan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dan Yehezkiel disuruh Tuhan untuk menyampaikan kabar ini kepada bangsanya sendiri dengan menggunakan perumpamaan kuali yang berkarat, saudara. Mari kita perhatikan ayat yang ketiga sampai yang kelima. Di sana firman Tuhan berkata, "Ucapkanlah suatu perumpamaan kepada kaum pemberontak dan katakanlah kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, taruhlah kuali di atas api, taruhlah dan tuanglah juga air ke dalamnya, taruhlah potongan daging di dalamnya, semua potongan yang baik, paha dan punggungnya, penuhilah itu dengan tulang-tulang pilihan. Ambillah domba yang terpilih dan susunlah juga kayu di bawahnya. Biarlah masakan itu mendidih dan tulang-tulangnya turut empuk di dalamnya." Saudara yang diberkati oleh Tuhan, untuk menjelaskan kabar yang tidak mengenakan ini kepada bangsanya sendiri, Yehezkiel menggunakan perumpamaan tentang kuali berkarat, saudara, yang dijelaskan di sana yang dituangi air mendidih untuk memasak daging dan tulang pilihan di atas bara api. Bara api yang ditimbulkan begitu besar sehingga dagingnya menjadi masak betul dan tulangnya sampai empuk dikatakan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, di sini kuali menggambarkan tentang keadaan Yerusalem. Menggambarkan tentang daerah Yerusalem itu sendiri, dan karat di sini melambangkan tentang dosa. Sedangkan daging dan tulang itu menggambarkan tentang penduduk Yerusalem. Dan bara api itu menggambarkan tentang pasukan Babel. Pasukan yang akan menyerbu daerah Yerusalem. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini kita mau belajar dari seorang Yehezkiel. Di mana sesuai dengan tema firman Tuhan yang saya katakan tadi di awal, taat di tengah ketidaknyamanan. Saudara, Yehezkiel adalah seorang hamba Tuhan yang menunjukkan ketaatannya kepada Tuhan. Untuk menyampaikan kabar tidak mengenakan ini kepada bangsa sendiri sungguh bukan hal yang mudah bagi seorang Yehezkiel. Tapi Yehezkiel tetap menaati perintah Tuhan. Dia tetap taat walaupun sesungguhnya saat dia menyampaikan gambaran tentang kuali yang berkarat ini, pasti dalam hati Yehezkiel tidaklah mengenakan, saudara. Karena ini adalah kabar buruk, kabar yang tidak baik atas bangsanya sendiri. Namun apa yang Yehezkiel lakukan? Ia tetap taat, saudara. Ia tetap melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Allah. Belum sampai di situ, saudara. Belum sampai di situ. Pada hari Yehezkiel menyampaikan perumpamaan itu, menyampaikan kabar tidak mengenakan itu kepada bangsanya sendiri, Yehezkiel dikejutkan malamnya dengan kematian istrinya. Masih dalam pasal yang ke-24, saudara. Di sana dijelaskan dalam ayat yang ke-15 sampai seterusnya. Di sana dijelaskan di mana Yehezkiel pada malam itu ia dikejutkan dengan kematian istrinya, saudara. Lalu apa yang Yehezkiel lakukan? Saudara, kita perhatikan di ayat yang ke-15 sampai ayat yang ke-17, saudara. Di sana saya bacakan buat kita semua. Dikatakan begini. "Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, hai anak manusia, lihat, aku hendak mengambil daripadamu dia yang sangat kau cintai seperti yang kena tulah, tetapi janganlah meratap ataupun menangis, dan janganlah mengeluarkan air mata. Diam-diam saja mengeluh, jangan mengadakan ratapan kematian.
Lilitkanlah dasarmu dan pakailah kasutmu. Jangan tutupi mukamu dan jangan makan roti perkabungan. Saudara, sungguh aneh jika kita pikir secara logika, saudara. Di mana Yehezkiel pada saat ia mendapat kabar kematian orang yang ia kasihi, kematian istrinya, Tuhan menyuruh Yehezkiel untuk jangan berkabung, jangan menangis, jangan meratap, saudara. Sungguh hal yang tidak mengenakan, sungguh hal yang sangat-sangat membuat Yehezkiel tidak nyaman, saudara. Tapi apa yang dilakukan Yehezkiel lagi dan lagi, saudara? Yehezkiel taat kepada firman Tuhan. Yehezkiel taat kepada perintah Tuhan, saudara. Yehezkiel tetap taat akan firman Tuhan. Yang pertama, ia harus menyampaikan berita buruk kepada bangsanya sendiri. Yang kedua, ia menghadapi kematian istrinya dan dia dilarang untuk berkabung. Ia dilarang untuk menangis dan sebagainya, saudara. Yehezkiel sadar bahwa ia adalah hamba Tuhan. Untuk itu ia tetap setia dan dia mau taat dalam menjalani semua perintah Tuhan Allah. Saudara, ketika kita diperhadapkan dengan kondisi kehidupan seperti yang Yehezkiel alami, seperti yang Yehezkiel rasakan, saudara. Entah kita diperhadapkan dalam kondisi pelayanan kita, pekerjaan kita, rumah tangga kita, dan lain-lain, saudara. Di mana kita diperhadapkan dalam situasi yang tidak mengenakan, saudara. Apa yang kita lakukan? Apakah kita mau tetap taat akan perintah Tuhan? Apakah kita mau tetap taat di tengah ketidaknyamanan yang kita hadapi, yang kita alami, saudara? Pagi hari ini firman Tuhan datang buat kita semua. Kita mau belajar dari seorang hamba Tuhan yang sangat dipakai oleh Tuhan. Yehezkiel. Dia tetap taat walau dia ada di dalam ketidaknyamanan. Mari saudara, saya percaya firman Tuhan pagi hari ini kembali kiranya menegur kita, mengingatkan kita lagi dan lagi, saudara. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai umat pilihan Tuhan, saya dan saudara, mari kita mau tetap taat kepada Tuhan. Apapun yang terjadi, saudara. Yehezkiel sudah mengalaminya. Ia ditinggalkan oleh orang yang ia kasihi, tapi ia tetap mau belajar taat kepada Tuhan. Ia mau tetap belajar setia kepada Tuhan. Saudara, dalam Yohanes 14 ayat 23 dijelaskan di sana, saudara, kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, maka pasti kita akan membuktikannya dengan ketaatan kita. Kalau kita mengaku bahwa kita mengasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, pasti kita akan membuktikannya dengan ketaatan kita kepada Tuhan. Saat kita taat kepada Tuhan, saudara, maka pasti Tuhan berkenan atas kita. Dan apa Mazmur 37 ayat 23 katakan? Mazmur 37 ayat 23 katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Puji Tuhan, saudara. Pagi hari ini firman Tuhan kembali datang kepada kita, mengingatkan kita kembali. Mari kita menjadi anak-anak Tuhan yang tetap taat di dalam Tuhan, yang tetap setia kepada Tuhan. Kita buktikan kasih kita kepada Tuhan dengan ketaatan kita. Dan orang yang taat, pasti orang tersebut berkenan di hadapan Tuhan. Dan seperti yang saya katakan tadi dalam Mazmur katakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang berkenan kepadanya. Demikian firman Tuhan pagi hari ini, saya percaya boleh memberkati kita semua. Tuhan memberkati kita, Immanuel, Allah beserta kita. Perlu kau Tuhan.